Shalom, berjumpa kembali di bulan yang luar biasa, bulan Desember, bulan Natal, bulan yang penuh sukacita, dan bulan penuh damai sejahtera. Tema yang saya mau bawakan dalam pesan Natal hari ini adalah Surya Pagi Melawat Kita. Dalam Lukas 1 ayat 78, firman Tuhan berkata, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, Tuhan yang Maha Kaya rela menjadi hina papa di kandang Bethlehem supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya, supaya kita yang tidak penuh damai sejahtera menjadi penuh dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita. Saya percaya bulan ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera untuk kita semua. Mari kita merayakan Natal tahun ini bersama orang-orang yang kita cintai. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua, menyertai keluarga kita, menyertai kehidupan kita, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali ke bumi ini. Immanuel, Tuhan memberkati. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dominic. Kucia, namaku Alim, namaku Emanuela, saya Nike, Saya Darren. Gisel, Saya Selo. Nama saya Eskiel Yafiko Casalino. saya Nathan dari GBT Kristus Pengasuh Hari Indah. Halo, nama saya Luis dari Gereja Kristus Mengasihi. Aku di gereja Di Peta Penangga GBT di BGT di Sukulasi. Bisa dapat teman sama bisa belajar tentang Injil. Saat aku di sekolah minggu, aku bisa belajar mengasihi teman. Jalan-jalan saat temanku sakit, aku bisa berdoa kepada Tuhan. Aku suka nyanyi sama teman-teman. Aku suka saat mendengarkan ibu guru sekolah minggu saat memberitahu tentang kitab suci. Aku suka main-main sama teman-teman. Aku juga suka saat berdoa sama teman-teman dan mewarnai sama teman-teman. Dan aku juga suka saat dikasihkan jajan. Apa? Aku suka dengan teman-temannya dan guru-guru yang ada di sini. Aku juga mewarnai pendapat belajar firman Tuhan, mendapat teman, dan mendapat jajan. Diajarin menggambar, diajarin menggunting, diajarin lem, berdoa, diajarin belajar melayani Tuhan dengan baik lagi. Aku suka guru-gurunya dan teman-temannya. Mereka sangat menyuruhkan. Karena banyak teman-teman dan
Selama di sekolah minggu, aku merasa senang karena banyak teman. Aku mendapatkan pelajaran dari cerita-cerita Alkitab di sana juga. Dan yang lebih senang, aku mendapat snack gratis. Dadah. Yang saya sukai dari ibadah yaitu membuat saya semakin bertumbuh dan mengerti firman Tuhan, dan juga saya ikut choir untuk memuliakan nama Tuhan dan mempunyai teman-teman yang baik. Dadah. Hal yang saya suka adalah saat mendengarkan cerita-cerita di Alkitab, serta saat melayani musik. Apa yang kamu dapatkan di sekolah minggu? Teman-temannya seru dan banyak. Wah, bagus sekali. Terima kasih Cia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengasihiku dengan remedi Mandarinku dengan nilai 50. Saat saya berdoa, saya bisa mendapat nilai 88. Perubahan yang Nathan alami di DBT Kristus Kutasari Indah maupun Kerto Menanggal adalah semakin percaya pada Tuhan Yesus penyembuh dan pemberkat saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perubahannya itu lebih fokus kalau lagi berdoa. Perubahan apa yang kamu alami selama di sekolah minggu ini? Dulu itu aku gak tahu ngapain di rumah. Gara-gara mamaku itu sekolah minggu, saya bosan lagi. Itu ada teman-temannya dan gurunya. Oke, terima kasih Darren. Lebih berani lagi melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Perubahan yang saya alami bersama Tuhan yaitu saya semakin membuka hati dan semakin bergantung dengan Tuhan untuk memimpin hidup saya. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Karena sudah hadir di sekolah minggu ini, jadilah aku murid yang baik dan berbudi. Juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Dengan sama teman-teman, makin mengerti Alkitab, Makin rajin membaca Alkitab dan berdoa. susah apa? Makin apa? Makin Yesus. Waktu ibadah, saya mendapat pengetahuan tentang cerita di Alkitab, sehingga menambah wawasan saya. Yaitu dengan sekolah minggu, kita bisa lebih mengenal tentang Tuhan Yesus dan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Untuk teman-teman yang belum sekolah minggu, yuk gabung dengan kami di sekolah minggu DBT Kristus Pengasih. See you and God bless. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sebagai Ibu Gembala, sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama. Dari sekolah minggu sampai orang dewasa, biarlah kita merayakan Natal dalam kesederhanaan. Yesus lahir dalam kesederhanaan, tapi dia disebut juru selamat yang menyelamatkan manusia yang mau percaya dan menerimanya diselamatkan. Biarlah hidup kita ini, para pelayan, saya pesan, pelayan bentuk apapun, diaken, pelayan bentuk apapun, sekolah minggu dan semuanya, jadilah engkau pelayan yang setia dengan tekun, dan percayalah Tuhan akan memberi pahalamu
setiap kesetiaan-Mu. Pakailah hidupmu, sisa hidupmu, supaya berguna untuk Tuhan. Karena damai Natal itu akan menyertai engkau sampai engkau sebagai pelayan Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan biarlah di tahun mendatang apa yang kita hadapi, jangan takut, Tuhan akan menyertai. Yesus lahir disebut Immanuel, berarti Tuhan beserta kepada orang yang percaya, kepada umatnya, kepada Yesus sebagai juru selamat. Kata janji Tuhan 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, orang beriman menghadapi di tahun mendatang banyak kesulitan, jangan takut, karena Tuhan berjanji. Firman Tuhan berkata, kita menjalani hidup ini bukan dengan mata jasmani dengan mata melihat, karena kita akan menghadapi banyak tantangan. Tapi janji Tuhan, kita berjalan hidup orang beriman itu hanya iman kepada Tuhan. Dan damai Natal disebut Immanuel, berarti perjalanan kita Tuhan akan menyertainya. Apa yang kau lakukan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur, ikatlah dengan kasih Tuhan. Karena Bapa kita yang begitu penuh kasih mengasihi umat orang yang berdosa, terlebih kepada umat pilihan. Karena engkau adalah umat Allah yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal, damai Natal menyertai engkau hari ini, esok, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Pujian ini mengajak saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakinlah bahwa keselamatan sudah saudara terima, dan beritakanlah keselamatan itu. Bagi saudara yang belum menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, saat ini terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Mencari bahagia, naik dan turun gunung dan lembah, tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Orang bilang asal banyak uang, semuanya semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat beli bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesus
Shalom Jemaat Tuhan GBT Kristus Pengasih Raya Kutisari Indah dan Kerto Menanggal. Tidak terasa 1,5 minggu lagi kita akan menyambut Natal. Salah satu hari dalam 1 tahun yang selalu kita nanti-nantikan untuk kita rayakan. Dan saat ini kita masuk dalam masa-masa Advent, di mana masa menyambut Natal. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga telah menyiapkan berbagai cara untuk menyambut Natal di keluarga Anda. Ada banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk menyambut Natal. Mulai dari pohon Natal, memasang pohon Natal yang gemerlap, menaruh beberapa hadiah yang indah di bawah pohon Natal, memutar lagu Natal, sambil merencanakan makan bersama dengan keluarga besar. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Namun Natal hanya ada karena satu peristiwa ketika Allah yang di surga menyatakan inisiatifnya untuk menjelma menjadi manusia, turun dari tahtanya yang tinggi, menjelma menjadi manusia, dan disalib di atas kayu salib untuk mati menebus semua kita yang berdosa. Tanpa kejadian ini, maka tidak akan pernah ada Natal. Ini momen yang tepat untuk merefleksikan arti Natal. Ada 2 arti Natal. Yang pertama, Natal berarti Allah lah yang mencari manusia, kita yang berdosa. Dalam Roma 5 ayat 8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ayat ini menekankan bahwa kasih Allah telah dinyatakan dalam tindakan untuk menyelamatkan kita yang berdosa dari murka Allah. Pesan Natal yang kedua berarti anugerah Allah. Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Sebab inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kasih Allah adalah inisiatif Allah sendiri. Inilah yang disebut dengan anugerah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena siapa diri kita. Kalau saya boleh merangkumkan dari 2 ayat ini, Natal memiliki arti menjauhkan yang jauh untuk menjadi dekat dan mendamaikan kita yang berseteru. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita memiliki sikap Natal yang benar? Menyambut Natal itu dengan benar. Jika Anda belum menerima Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, saat ini adalah saat yang tepat untuk membuka hati kita dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita untuk mengampuni kita dan mendamaikan kita dengan baik. Jika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, pertanyaannya, apakah kita juga memiliki kasih yang mengampuni? Apakah kita masih memiliki seteru dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, ataupun dengan teman kerja kita? Maukah kita mendamaikan diri kita dengan setiap seteru seperti Yesus yang telah mendamaikan kita yang menjadi seteru Allah dengan Allah? Selamat menyambut Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga kasih Allah yang besar itu, damai dan sukacita Natal semakin menaungi dalam hati kita.
pada suatu malam Natal, di tengah keramaian yang penuh semangat dan sukacita, dengan pohon-pohon dan jalanan yang dihiasi lampu kelap-kelip. Wah, suara apa itu? Suara lonceng Natal. Malam ini lonceng itu sering berbunyi. Oh iya, aku lupa bahwa malam ini malam Natal. Yuk kita ke sana, kita lihat ada apa di sana. Ayo, aku penasaran.
Bukankah kandang Bethlehem itu mengingatkan kita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Iya, benar. Tuhan Yesus lahir bukan di istana yang megah, tapi di kandang domba yang sederhana. Ia datang untuk memberi kita semua harapan dan sukacita. Karena begitu besar kasih-Nya, Ia telah datang untuk kita. Oleh karena itu kita harus merayakannya bukan hanya di hari Natal, tapi di setiap waktu. Betul, betul. Beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Ceritakanlah pada dunia kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Suruh umat manusia bersukacita, menyambut Dia Sang Raja, lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka, bersukaria, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Suruh umat manusia bersukacita, menyambut Dia Sang Raja, lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Let every heart prepare Him room, and
Shalom. Salam tabernakel buat kita semua yang hari ini merayakan Natal bersama-sama. Kita tahu bahwa Natal adalah sebuah sejarah yang tidak bisa hilang, bahwa pernah terjadi peristiwa besar di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia seperti kita dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia yang sudah berdosa, sudah jatuh jauh dari kemuliaan Allah. Peristiwa Natal ini mengingatkan kita bahwa Allah betapa mengasihi kita manusia yang berdosa. Kita tidak boleh mengganti makna Natal dengan yang lain. Natal bukan identik dengan kegembiraan, memuaskan hawa nafsu, bukan pesta pora, bukan. Natal mengingatkan kita betapa Allah mengasihi kita, saudara dan saya. Kita semua bisa mengenal kebenaran karena Allah lahir di hati kita yang percaya. Kita patut bersyukur sampai tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama, dan bukan sebuah kebiasaan seremonial. Kita bisa duduk bersama-sama mendengarkan kabar baik berita Natal hari-hari ini. Puji Tuhan, saudara, sekali lagi Natal adalah berita tentang Allah mengasihi dunia yang berdosa. Namun saat itu Allah datang dengan kondisi yang tidak seperti yang diharapkan orang-orang beragama. Raja yang mulia datang bukan dengan segala kemewahannya, bukan dengan segala kekayaan yang spektakuler. Justru dia datang dengan keadaan yang di luar dugaan. Dia datang dalam kesederhanaan. Bahkan dia lahir di kandang binatang, kandang yang hina. Saya percaya bukan sebuah kebetulan Yesus hadir, lahir di kandang binatang. Allah memilih tempat yang paling rendah karena Allah ingin menunjukkan betapa Dia mencintai semua orang, khususnya orang-orang yang putus asa, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang sudah dianggap sampah masyarakat, dibuang oleh dunia. Allah justru datang untuk mereka. Saya percaya Natal ini kita rayakan tahun ini dengan hati yang berharap, Tuhan, kami merindukan cinta kasih-Mu kembali. Kami rindukan kasih-Mu menjamah kami. Kami merindukan kasih-Mu memulihkan kami. Saya percaya, saudara, ketika kita tersentuh oleh cinta kasih-Nya Allah, cinta kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan kita yang pernah menjadi manusia, kita semua akan mengalami pemulihan. Kita akan semua akan mengalami perubahan hidup, perubahan nasib. Saya percaya, saudara, Natal kali ini akan membawa dampak yang luar biasa buat kita yang membuka hati kita, yang datang menyambut Sang Raja yang sederhana itu, namun Dia Raja yang sejati. Ketika kita datang dengan rendah hati, ketika kita datang dengan rasa butuh, haus akan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Seperti sejarah Natal, Tuhan memberkati para gembala, orang mewakili orang-orang miskin. Tuhan memberkati orang-orang basjus, mewakili orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar berpengetahuan. Sekali lagi, Natal adalah berita Allah mencintai dunia yang sudah rusak, dan Allah ingin memberi pengharapan baru kepada dunia, supaya siapa yang percaya kepada berita ini, dia bukan hanya dipulihkan, dia bukan hanya disembuhkan, dia bukan hanya diberkati, melainkan dia diampuni semua dosanya, dan dia diselamatkan, masuk dalam keselamatan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 2024 untuk kita semua, keluarga Tabernakel. God bless you.
bukan pertama yang aku dengar. Telah banyak kulihat Natal yang indah, namun sekarang baru ku rasakan damai sukacita Natal pertama. Janji gemerlap dunia, tak pernah bawa bahagia, hanya cinta sederhana mampu berikan damai sejahtera. Bukan pertama yang aku dengar, telah banyak kulihat Natal yang indah, namun sekarang baru ku rasakan damai sukacita Natal pertama. Bukan pertama yang aku dengar, telah banyak kulihat Natal yang indah, namun sekarang baru ku rasakan damai sukacita Natal pertama. Bintang-bintang cantik. Shalom, Jemaat GBT Kristus Pengasih, Kerto Menanggal dan Kutisari Indah Surabaya yang saya kasihi. Dalam suasana menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 dan 2025, marilah kita menyegarkan kerohanian kita kembali melalui ibadah-ibadah reli Natal. Kita mengingat visi misi gereja kita yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, yaitu menjadi jemaat yang kuat, berakar ke dalam. Artinya jemaat yang pengenalannya akan Tuhan bertumbuh terus melalui pengajaran firman Allah yang benar dan mendalam, serta pengalaman dalam penyembahan oleh Roh Kudus lewat puji-pujian ibadah kita. Selain itu, kita perlu berjuang bersama seluruh umat dan seluruh staf gembala bersama-sama dengan gembala sidang. Kita memperjuangkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa supaya mereka beroleh keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Kita tampung jiwa-jiwa yang tidak punya kandang, jiwa-jiwa yang hidupnya belum dalam kasih Kristus yang menyelamatkan, sehingga pertumbuhan untuk jumlah jemaat boleh nyata kita alami di tahun-tahun mendatang. Bahkan jemaat yang saya kasih, ingatlah, kita harus makin memupuk kasih persaudaraan dalam Tuhan dengan cara kita mempererat
satu dengan yang lain, persaudaraan kita, serta dengan sesama kita, agar kita menjadi umat yang makin kuat kesatuan kita di dalam Kristus. Pada akhirnya, marilah dalam suasana Natal tahun baru, tempat ibadah sungguh tempat yang mulia, di mana umat Tuhan bisa beribadah setiap hari-hari ibadah. Untuk itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita merawat tempat ibadah, bagaimana kita peduli tempat ibadah untuk diperbaiki, di-upgrade, di-update dalam segala bidang, agar kita beribadah makin nyaman, makin indah, dan memuliakan Tuhan dengan harta kita. Itu sebab seluruh jemaat saya himbau pada acara Natal tahun baru, persembahkan persembahanmu karena kasih pada Tuhan. Berakar ke dalam mutu kerohanianmu tahun-tahun mendatang ini. Mari tingkatkan dan perjuangkan jumlah umat bisa bertambah untuk kemuliaan nama Tuhan. Visi misi yang sesuai firman, berakar ke dalam, bertumbuh keluar, kualitas baik, jumlah bertambah, Tuhan dimuliakan. Semangat berjuang, pahala menunggu kita. Haleluya, amin. Selamat datang untuk seluruh jemaat Tuhan GBT Kristus Pengasih Surabaya. Tentunya dengan sangat bahagia dan penuh syukur boleh hadir bersama-sama ingin merayakan Natal di gereja kita di GBT Kristus Pengasih. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Tahun 2024 merupakan tahun yang luar biasa karena Tuhan sudah begitu banyak memberikan pertolongan, berkat, anugerah buat keluarga, buat pekerjaan di gereja di tempat ini. Saya berharap di tahun 2025 untuk GBT Kristus Pengasih, khususnya di Kutisari Indah maupun di Kerto Penanggal, bisa lebih banyak jiwa yang dimenangkan, lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan, terutama di Praise and Worship. Thank you, God bless you all. Natal 2024 ini menjadi tahun yang banjir berkat, banjir sukacita, dan pastinya kehangatan oleh turunnya Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Semoga di tahun 2025 menjadi tahun yang lebih bermakna dan menjadi tahun yang lebih baik lagi ke depannya. Di gereja kita ini jemaatnya semakin bertambah dan diakennya semakin merasakan kompak, bisa kerjasama. Mari kita semua jemaat diaken bersama pelayan Tuhan, kita sehati sepikir untuk lebih lagi giat di dalam melayani Tuhan. Amin. Tahun 2024 adalah sesuatu hal yang luar biasa, di mana saya pribadi belajar mencari Tuhan. Karena ketika saya belajar mencari Tuhan, saya menemukan satu kekuatan yang baru. Saya menemukan satu harapan, di mana ketika keputusasaan diri saya, Tuhan memberikan sesuatu jalan keluar. Mari kita di tahun 2025, kita bisa mencari pribadinya, sehingga kita semakin mengenal Kristus. Amin. GBT Kristus Pengasih Surabaya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay!
prayed with no proof anyone could hear, and our heart for so we barely understood. Now we are not afraid, although we know that's much to fear. We were moving mountains long before we knew it good. Oh, there can be miracles when you believe. Though hope is rare, it's hard to gain. Who knows what miracles you can achieve when you believe, somehow you will when you believe. In this time of fear, when prayer so often proves in vain, hope seems like the summer's bird too swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking word I'll never though I say. There can be miracles when you believe. The hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe, somehow you will when you believe. They don't always happen when you ask, and it's easy to give in to your fear. But when you're blinded by your pain and see the way that to the way, Mine is still this little voice. that's what is carrying me. Oh, there can be miracles when you believe. The hope is real, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe, somehow you will. Somehow you will when you believe. You will when you believe.
sering meliriknya datang di tengah dunia. Sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Bintangmu juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Kristus Kristus anak Allah. Hai lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah waktu terasur kami megah. Puji Allah sebab nikmat. Ingat dunia yang gelap. Ingatlah dunia yang gelap. Jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, mari bersama-sama katakan, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu katakan, aku datang ya Tuhan. Datang ya Tuhan. Bersembahyang di kandang dan mengucap syukur dan mengucap syukur, sembah dan pasar beli bantal. Keren. Belinya di Pasar Batu. Keren. Mari menyambut Natal
semoga bahagia sepanjang waktu. Haleluya. Perayaan Natal 2024. Pulanglah dengan sukacita ilahi, menyertai pribadi keluarga, berkat Tuhan rohani jasmani, sampai Kristus datang kembali dalam anugerahnya yang kekal dari Bapa, kasih sayang Putra yang tunggal, Kristus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara hari ini, esok, selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal, ayo salam-salaman, silakan pulang.